Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Safiuddin SOSMH, anggota Komisi 5 DPR RI, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Madura, dan sekaligus Ketua DPC PKB Kabupaten Bangkalan, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah masyaallah la yasbilu khair ilallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillah masyaallah maka minatin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Pemirsa, hari ini saya ingin mengajak merenung dan tadabbur ya, karena hari ini sudah memasuki pertengahan bulan puasa. Mudah-mudahan puasa kita betul-betul berkualitas. Puasa kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi ada makna dalam puasa kita sudah setengah bulan sampai hari ini. Pemirsa musik, akhir-akhir ini khususnya di bulan puasa kita, khususnya masyarakat Bangkalan, banyak dikagetkan dengan informasi korban demi korban sudah mulai berjatuhan terkait dengan urusan tahapan pilkades, dan sebelumnya juga sempat dihebohkan dengan urusan TPPU yang sempat viralkan oleh Pak Mahfud MD terkait dengan 349 triliun di Kemenq yang sempat menjadi kontroversi dan gaduh di Republik ini. Ini menjadi sebuah bahan renungan bersama bagi kita di bulan puasa ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya buat saya dan juga bagi pemirsa. Pemirsa Usik, berangkat dari tujuan hidup kita, sebetulnya kalau kita bicara Indonesia dan bicara mayoritas bangsa Indonesia yang beragama Islam, maka sebetulnya kehidupan ini, tujuan dari penciptaan ini sebetulnya adalah menghambakan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana kita mencari dan berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setiap perilaku dan apapun yang menjadi sikap dan kebijakan kita, dari semua itu bagaimana bisa mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridha Allah. Karena bentuk dari kehambaan kita dan menghambakan dirinya kita kepada Allah SWT. Masa musik, tapi akhir-akhir ini bangsa Indonesia yang sebetulnya bangsa bertuhan, yang mayoritas adalah beragama Islam, diakui atau tidak, disadari atau tidak, apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat, seringkali justru jauh dari tujuan hidup kita. Ada banyak orang yang justru sekarang menghambakan diri kepada kemewahan, menghambakan diri kepada kekuasaan, menghambakan diri kepada keserakahan. Sudah tidak lagi menghambakan diri kepada pencipta, kepada Tuhan. Kalau kita menghambakan diri kepada Tuhan, tentunya perilaku-perilaku barbar, perilaku-perilaku yang sebetulnya menjadi larangan dan itu yang harus dijauhi oleh ajaran yang kita yakini, itu mestinya kita bisa dapat menghindari dan berusaha jauh dari itu. Tapi hari ini, entah apakah itu mungkin hanya perasaan saya atau mungkin banyak juga yang punya perasaan seperti saya, orang-orang yang mampu untuk korupsi tapi aman, orang-orang yang mampu untuk mengerdilkan kelompok-kelompok politik yang lainnya, itu menjadi sebuah kebanggaan dan dibangga-banggakan. Bukan disesali, bukan diistighfari, tapi ini justru menjadi kebanggaan dan dibangga-banggakan. Wah, kalau orang itu takok, kalau orang itu bengal lah. Jadi yang dituhankan dan menjadi tujuan kehidupannya itu bagaimana dipuji orang, bagaimana dianggap hebat oleh orang, bagaimana yang dianggap orang itu adalah orang yang jago, soki, mewah, berkuasa. Itu yang menjadi tujuan hidupnya yang kita lihat. Mestinya menurut hemat saya, tidak salah ketika menjadi penguasa, tidak salah ketika menjadi orang hebat, tidak salah ketika menjadi orang kaya dan yang penuh dengan kemewahan. Tapi bagaimana kekuasaan, kemewahan dan kehebatan serta kemewahannya itu dijadikan sarana, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan justru
bukan justru dijadikan untuk mengerdilkan kelompok-kelompok yang lain, bukan justru untuk menghinakan hamba-hamba Allah yang lain. Pemirsa, sedikit berbagi pengalaman, pengalaman dari saya sekarang sudah berumur 48-an tahun. Seingat saya selama 30 tahun, perjalanan hidup saya didasari dengan tujuan hidup itu seolah-olah ingin dianggap pintar, ingin dianggap sukses, ingin dianggap ingin berkuasa, ingin punya kemewahan dan yang lain sebagainya. Maka karena tujuannya ini semua, maka karena ini tujuannya adalah perilaku yang dilakukan selama ini tidak sama sekali tidak sepenuhnya, ya, yang lebih pasnya tidak sepenuhnya memperhatikan halal haram, tidak memperhatikan sepenuhnya ini baik atau buruk, bagus atau tidak. Yang penting tujuan ini berpeluang untuk diraih, itu dilakukan. Sesuatu itu sumpama itu menyakitkan banyak orang, itu juga dilakukan kalau itu justru dianggap kita bisa dianggap orang yang menang dan ada di atas orang itu. Dan itu semua dilakukan selama 30 tahun ini, selama 30 tahun ini. Ini tidak pernah, bahkan bisa dikatakan tidak pernah dari itu semua berakibat terhadap ketenangan diri, ya, dan kedamaian diri. Yang terjadi hanya kepuasan pada saat itu, tapi setelahnya itu tidak lagi. Tapi ketika ketenangan itu jauh dari sebuah berdasarkan ketenangan hidup. Karena diakui atau tidak, kita menuhankan selain Tuhan yang sebenarnya. Tujuan hidup kita hanya untuk dianggap orang hebat, dianggap orang jago, dianggap orang pintar, dianggap orang berkuasa. Maka tidak salah ketika orientasi dan tujuan hidup kita hanya itu. Tidak salah kalau keresahan dan kegelisahan itu selalu kita rasakan karena memang tujuan hidup kita itu ingin dianggap orang sukses, ingin mendapatkan sebuah kekuasaan, ingin kemewahan dan lain-lain. Maka torikohnya pun yang dijalani tidak akan memperhatikan bahwa ini adalah baik, bahwa ini adalah halal, bahwa ini adalah haram, bahwa ini adalah jelek dan lain-lain, etis dan lain sebagainya. Bahkan melukai orang pun dijadikan menjadi jalan juga untuk bagaimana membuka ruang dan peluang agar tujuannya itu bisa diraih dan dicapai. Pemirsa Musik, ini hanya sekedar berbagi pengalaman ya, hidup, dan ini karena ini sudah bulan puasa, sudah masuk ke hari ke-15 gitu ya. Saya mengajak pemirsa untuk merenung dan tadabbur bersama. Sebetulnya ada yang salah dengan diri kita ini, tapi kita tidak sadari dan kita tidak menyadari. Sebetulnya kita sering tercerabut dari tujuan kehidupan kita dan kita bergeser, bahkan kita menikmati dari tujuan-tujuan yang sebetulnya salah itu. Kita menikmati, bahkan memperjuangkan tujuan-tujuan itu semua, dan membuang sama sekali bahwa kita seolah-olah sudah tidak lagi memperhatikan bahwa tujuan kita ini sebetulnya beribadah kepada Allah. Yang menjadi penguasa, yang menjadi orang kaya, yang menjadi orang hebat, justru posisi dan peran yang diberikan Allah kepada mereka, kepada kita semua itu justru tidak jadikan wasilah untuk bersyukur, bahkan membuang seolah-olah itu menjadi prestasi dari kita sendiri tanpa ada keterlibatan Tuhan. Jadi pemirsa, saya ajak merenung lagi betapa gelisahnya, betapa susahnya, betapa menyesalnya gitu ya, orang-orang yang sudah terlanjur melakukan perintah syahwat dan hawa nafsunya gitu ya, sempat menjadi hamba dari hawa nafsunya, melakukan kekerasan, melakukan dan yang lain-lain,
tidak bisa dibayangkan betapa menyesalnya, betapa gelisahnya, betapa khawatirnya, betapa ketakutannya pikiran dan hatinya setelah selesai melakukan itu. Karena diakui atau tidak, hawa nafsu itu justru berbarengan dan berseiringan dengan tujuan bergesernya tujuan hidup kita. Tapi kalau kita kuat dan bahwa tujuan kita apapun yang kita lakukan, dimanapun posisi dan peran kita, tapi itu adalah bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari keridhaan Allah, insya Allah tidak akan berlebihan ketika ada suatu hal yang dianggap menjadi halangan gitu ya. Karena pada saat itu akan ada sebuah kesadaran yang hadir dalam pikiran dan perasaan kita bahwa semua ini adalah tidak lepas dari kehendak Allah. Semua ini tidak lepas dari kehendak Allah. Halangan dan itu juga bagian dari kehendak Allah. Dan Allah yang mengizinkan itu semua. Kalau kita mengembalikan ke itu, maka insya Allah kita tidak akan berlebihan dalam menyikapi persoalan-persoalan itu. Pemirsa Musik, ini hanya sekedar bagi renungan gitu ya, bagi teman-teman pemirsa semuanya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Bulan puasa ini betul-betul menjadi bulan puasa yang berkualitas bagi kita, dan mudah-mudahan bulan puasa ini adalah bulan puasa yang betul-betul mampu untuk menghadirkan kesadaran yang sebenar-benarnya dalam diri kita dan pikiran kita. Tidak hanya sekedar bulan puasa ya begitu lewat begitu saja, dan mudah-mudahan renungan demi renungan yang kita lakukan tiap hari justru mengantarkan kita kepada kedewasaan diri dan betul-betul ini adalah sebetulnya tuntunan dan jalan menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, itu saja renungan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf gitu ya. Ini hanya sekedar renungan dan tidak ada pikiran lain kecuali hanya untuk berbagi renungan. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah dari khususnya kepada saya dan juga pemirsa, agar kita tidak larut dengan kebrutalan, tidak larut dengan hal-hal yang sebetulnya tidak menjadi tujuan hidup kita. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.